Itu yang pertama. Yang kedua, di masa-masa akhir jabatanmu wahai Jokowi, minta maaflah kepada rakyat atas selama ini kebijakan-kebijakan yang kau lakukan, yang dimana mungkin banyak daripada kebijakan-kebijakan itu menyengsarakan rakyat, bikin rakyat susah, bikin rakyat menderita, bikin rakyat kelaparan. Minta maaflah engkau kepada rakyat, karena engkau suka nipu rakyat, suka bohongi rakyat. Engkau tipu rakyat dengan muka polosmu, engkau bohongi rakyat, engkau tipu rakyat. Minta maaf kepada rakyat, minta maaf kepada seluruh bangsa dan rakyat Indonesia atas segala kesalahan-kesalahan, baik yang tampak atau yang tidak tampak. Perbuatan-perbuatan dosamu kepada rakyat, baik yang tampak atau yang tidak tampak, minta maaflah kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Minta maaflah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kembali lagi bersama kami di Membuka Mata. Saya kali ini akan memberikan sebuah video kembali untuk Anda. Silahkan simak dengan baik agar kalian mendapatkan poin-poin yang akan disampaikan pada video yang sudah saya tayangkan setelah ini. Biar tidak panjang lebar, mari kita lihat dan tonton videonya dari awal sampai akhir. Mari kita mulai videonya dari sekarang. Malam hari yang mulia ini, kita duduk berkumpul di majelis yang penuh dengan kemuliaan, di majelis yang menjadi tempat turunnya rahmat, majelis tempat turunnya berkat, majelis tempat turunnya hidayah, majelis tempat turunnya inayah, majelis yang dimana hamba-hamba yang tidak tampak, hamba-hamba yang tidak terlihat, jumlahnya jauh lebih banyak daripada hamba-hamba yang tampak dan hamba-hamba yang terlihat. Siapa? Mereka, para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang ikut duduk di majelis-majelis yang penuh dengan kemuliaan ini. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya tidak akan panjang lebar. Sedikit yang ingin saya sampaikan, karena saya dalam keadaan sakit. Saya udah berapa bulan ini udah jarang isi ceramah. Jadi jadwal saya itu saya suruh murid saya ganti-ganti. Tapi ya terkadang kalau sakit, kalau agak sehat dikit, kalau dekat ya datang. Makanya tadi walaupun sakit tetap ada datang. Tapi insya Allah walaupun sedikit yang saya sampaikan insya Allah bermanfaat. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari yang mulia ini, kalian yang duduk di majelis ini, kalian menjadi hamba-hamba yang mulia dan dimuliakan oleh yang maha mulia. Kenapa kita duduk di sini menjadi mulia? Kenapa kita duduk di sini menjadi agung? Kenapa kita duduk di sini menjadi orang-orang yang dipuji oleh para penduduk-penduduk langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Satu, saudara-saudara, kita menjadi mulia karena kita memuliakan Nabi Muhammad. Kita menjadi agung karena kita telah mengagungkan Nabi Muhammad. Kita dipuji oleh para malaikat karena kita telah memuji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma madahtu Muhammadan bi qasidati walakin mudiha qasidati li Muhammadin. Aku tidaklah memuji Nabi Muhammad dengan syairku. Aku tidak memuliakan Nabi Muhammad dengan syairku. Aku tidak mengagungkan Nabi Muhammad dengan syairku. Tetapi syairku yang menjadi agung karena telah mengagungkan Nabi Muhammad. Syairku yang menjadi mulia karena telah memuliakan Nabi Muhammad. Syairku yang menjadi terpuji karena telah memuji baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, kita duduk di majelis memuliakan kelahiran Nabi, bukan Nabi Muhammad yang bertambah mulia. Bukan. Kita duduk di majelis mengagungkan maulidnya Nabi, bukan Nabi Muhammad yang bertambah agung. Bukan. Kita mau memuliakan Nabi, kemuliaan Nabi tidak bertambah. Kita tidak memuliakan Nabi, kemuliaan Nabi tidak berkurang. Karena kemuliaan Nabi Muhammad, walaupun lautan jadi tinta, pohon jadi pena, digunakan untuk melukiskan kemuliaan Nabi. Laut jadi tinta, pohon jadi pohon jadi pena, tidak akan sanggup melukiskan kemuliaan Nabi dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saudara-saudara, Nabi Allah Adam alaihissalam
Nabi Allah Adam alaihissalam dalam kitab beliau berkata, aku iri kepada umat Muhammad. Kenapa aku iri? Saya di sini tidak mau bahas yang lain. Saya mau bahas ilmu. Biar kalian pulang dari sini bawa ilmu. Jadi dengarkan baik-baik. Kata Nabi Adam, aku iri kepada umat Muhammad. Karena Allah memberikan kepada mereka 4 macam kemuliaan yang tidak pernah Allah berikan kepada aku. Apa kemuliaan yang pertama? Yang pertama kata Nabi Adam, ketika aku berbuat salah, Allah hanya menerima taubatku ketika aku berada di kota Mekah. Jadi Nabi Allah Adam alaihissalam itu Nabi maksum, terampuni dari dosa. Ketika beliau makan buah khuldi, itu Allah terima taubatnya ketika berada di kota Mekah, tidak di kota-kota yang lain. Selama ratusan tahun belum Allah terima. Ketika di kota Mekah baru Allah terima taubatku. Tapi umat Muhammad, kalau mereka mau bertaubat tidak harus pergi ke Mekah. Dimanapun mereka bertaubat, kapanpun mereka bertaubat, dimanapun tempatnya, kapanpun waktunya, kalau mereka bertaubat, Allah terima taubat mereka. Aku hanya di kota Mekah saja. Yang kedua, ketika aku berbuat salah makan buah khuldi, Allah pisahkan aku dengan istriku Hawa selama ratusan tahun. Satu kali aku berbuat salah, Allah pisahkan aku dengan Hawa selama ratusan tahun. Sedangkan bagi umat Muhammad, pagi, siang, sore, malam, berbuat dosa, berbuat salah, tidak Allah pisahkan mereka dengan anak-anak dan istri mereka. Yang ketiga kata Nabi Adam, aku berbuat salah dalam keadaan berpakaian, Allah murka, Allah lepaskan pakaianku sehingga aku dalam keadaan telanjang. Tapi umat Muhammad kebalik, mereka berbuat dosa dalam keadaan telanjang, mereka berzina, mereka melacur, tapi tetap Allah beri mereka pakaian. Yang keempat, aku berbuat salah di sorga, sebaik-baiknya tempat yang pernah diciptakan oleh Allah. Aku berbuat salah di sorga, Allah keluarkan aku ke dunia. Umat Muhammad kebalik, mereka berbuat salah, berbuat dosa di dunia, tapi kalau bertaubat dan Allah terima taubatnya, meninggalnya husnul khatimah, Allah masukkan ke surga. Aku berbuat salah di surga, Allah turunkan ke dunia. Umat Muhammad berbuat dosa di dunia, Allah masukkan mereka ke surga. Sungguh aku iri kepada umat Muhammad. Nabi Musa alaihissalam naik ke atas Tur Sina. Nabi Musa berkata, ya Allah, ya Rabb, aku ingin melihat cahayamu, aku ingin melihat zatmu. Apa kata Nabi Musa? Apa kata Allah? Wahai Musa, kau tidak akan sanggup, kau tidak akan kuat, kau akan hancur lebur ketika melihat zatku. Ketahuilah wahai Musa, antara diriku dengan hamba-hambaku ditutupi dengan 70.000 hijab, 70.000 penghalang yang menutupi antara diriku dengan hamba-hambaku, dan 70.000 penghalang ini tidak akan aku buka kecuali untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, aku tidak bisa menjadi Muhammad, maka jadikanlah aku bagian daripada umat Muhammad. Nabi Muhammad SAW, Nabi Allah Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang yang mati. Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati. Kalau orang yang mati ketika dia jadi mayat, itu sebelumnya dia ada ruhnya, berarti sebelumnya dia itu pernah hidup, saudara-saudara. Jadi Nabi Isa menghidupkan orang yang mati, berarti sebelumnya dia pernah hidup, mati baru dihidupkan lagi, sebagai mukjizatnya Nabi Allah Isa alaihissalam. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW bukan orang mati yang beliau hidupkan. Nabi Muhammad SAW, beliau dalam riwayat diriwayatkan beliau punya tongkat. Dalam riwayat lain ada satu tiang daripada Masjid Nabawi yang biasa tempat beliau bersandar. Dalam riwayat lain tongkat yang biasa beliau pakai untuk berkhutbah. Ada salah satu sahabat Nabi yang pintar membuat mimbar, maka dibuatkanlah mimbar untuk Rasulullah SAW. Pada hari pertama Rasulullah naik di atas mimbar itu, terdengar suara tangisan yang sangat kejam, saudara-saudara. Terdengar suara tangisan yang sangat kencang, sampai dalam riwayat para sahabat mengatakan saking kencangnya teriakan itu sampai tembok Madinah itu retak. Dicari tahu siapa yang menangis, dari mana asal tangisan ini, dari mana asal suara yang menyebabkan retak tembok Masjid Nabawi ini. Ketika dicari tahu,
ternyata asal tangisan itu bersumber daripada kayu yang biasa dipegang oleh Nabi dan biasa yang disandari oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW maju, kemudian Nabi Muhammad mengusap-usap kayu pelepah tersebut, kayu kurma tersebut diusap-usap oleh Rasulullah SAW bagaikan seorang ibu yang mengusap kepala anaknya, sampai diam sampai habis suaranya. Lalu kata Rasulullah kepada para sahabat, tahukah kalian kenapa kayu ini menangis? Kayu ini menangis karena biasanya aku selalu memegangnya, bersandar kepadanya. Tapi ketika ada mimbar yang baru ini, aku berpisah beberapa jengkal darinya. Dia menangis karena tidak mau jauh dariku. Dan andaikan aku tidak mengusapnya, dia akan menangis terus sampai datangnya hari kiamat. Kayu, benda mati menjadi hidup karena baginda Nabi besar Muhammad SAW. Satu waktu Nabi Muhammad pernah beliau membuang air kecil, tidak ada tempat yang tertutup. Batu-batu dari arah barat, timur, utara, selatan, batu-batu berdatangan dengan sendirinya mengelilingi Nabi Muhammad SAW. Batu, benda yang mati, benda yang tidak pernah hidup menjadi hidup karena kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad. Kalau Nabi Isa menghidupkan orang mati, kalau orang sebelumnya dia pernah hidup, tapi ini dia tak pernah hidup. Tapi benda mati menjadi hidup karena Nabi Muhammad SAW. Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman ngomong sama hewan itu pakai bahasa hewan, bukan bahasa semut. Ya mungkin si Gufron dia mengerti kali bahasa semut. Nabi Muhammad SAW, hewan ngomong sama Nabi pakai bahasa Arab, ibu. Dalam riwayat ada seekor biawak pernah berkata, asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Ini biawak ngomong pakai bahasa Arab, aku bersaksi wahai Muhammad bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Seekor serigala pernah berkata seperti itu juga, asyhadu annaka Muhammad Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya engkau wahai Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Sulaiman ngomong sama hewan dengan bahasa hewan, mengerti bahasa hewan. Tapi Nabi Muhammad, hewan yang ngomong kepada Nabi pakai bahasa Arab. Kenapa? Karena begitu mulia baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah, kalian menjadi mulia karena Nabi Muhammad. Sebab segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi, pasti sesuatu itu menjadi mulia. Satu saja saya kasih contoh yang paling kecil daripada maulid Nabi Muhammad, daripada lahirnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir itu waktu sahur. Tahu waktu sahur? Sepertiga malam. Nah, sepertiga malam kan menjadi saatul ijabah, menjadi waktu dikabulkan doa oleh Allah. Allah turun ke langit dunia dan berkata, hal min taibin, hal min mustaghfirin. Adakah dari kalian yang mau bertobat? Ayo aku terima tobatnya. Adakah dari kalian yang mau minta ampun? Aku ampuni dosanya. Ada yang punya hajat, aku kabulkan hajatnya. Setiap sepertiga malam. Para ulama berkata, kenapa sepertiga malam menjadi waktu dikabulkan doa? Para ulama mengatakan karena Nabi Muhammad dilahirkan di sepertiga malam, sehingga Allah memuliakan saat kelahiran Nabi. Waktu kelahiran Nabi menjadi waktu yang dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faham gak maksudnya? Faham gak? Waktu kelahiran Nabi saja, yaitu sepertiga malam, menjadi mulia sebagai waktu yang dikabulkan doa. Kenapa? Karena Nabi Muhammad dilahirkan di sepertiga malam. Andaikan Nabi Muhammad lahirnya ba'da zuhur, andaikan, maka ba'da zuhur akan menjadi saatul ijabah, waktu dikabulkan doa oleh Allah. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi Muhammad menjadi mulia, menjadi agung, saudara-saudara. Bahkan hal yang kecil, kalian duduk di sini bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Kalau nggak bergembira, nggak mungkin melaksanakan acara maulid Nabi Muhammad. Nah, menukil daripada yang disampaikan oleh guru kami Abuya Sayyid Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani, bahwa saya Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, beliau pernah bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab. Di dalam mimpinya Abu Lahab sedang diazab dan disiksa oleh Allah dalam neraka. Akan tetapi setiap hari Senin Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan azab dan siksanya Abu Lahab. Dengan apa? Dari selah-selah jarinya keluar air, sehingga dia bisa minum dari air tersebut. Sayyidina Abbas bertanya, wahai Abu Lahab, apa yang terjadi? Apa kata Abu Lahab? Allah meringankan azab dan siksaku setiap hari Senin karena
Karena ketika Muhammad lahir, aku punya budak yang bernama Suwaibah. Suwaibah datang membawa kabar kepadaku, wahai tuanku, ponakanmu telah lahir, seorang lelaki yang sangat tampan. Aku gembira, aku senang mendengar lahirnya ponakanku Muhammad, sehingga karena kesenanganku, karena kegembiraanku, aku memerdekakan Suwaibah. Adat istiadatnya orang Arab, kalau ada yang datang busyra basyirun, seorang pembawa kabar berita, maka dia pasti akan memberikan hadiah kepada orang yang membawa kabar bahagia tersebut. Jadi adat istiadatnya orang Arab itu, kalau ada yang datang bawa kabar gembira, ya, basyirun, dia datang membawa kabar yang gembira, maka pasti dia akan memberikan hadiah. Nah, Suwaibah datang bawa kabar gembira. Suwaibah ini budaknya Abu Lahab. Dia datang bilang, wahai Abu Lahab, ponakanmu telah lahir. Abu Lahab senang, gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad, sehingga aku memerdekakan. Hadiahnya apa? Aku merdekakan Suwaibah karena telah membawa kabar kelahiran Muhammad. Karena aku memerdekakan Suwaibah untuk mengungkapkan kegembiraan dan kesenanganku dengan lahirnya Muhammad, maka karena itulah setiap hari Senin Allah ringankan azab dan siksa. Itu Abu Lahab yang jelas-jelas mati dalam keadaan kafir. Maka bagaimana dengan kalian, umat Nabi? Jikalau kalian bergembira setiap nafas kalian akan lahirnya, akan adanya sebagai anugerah terbesar dan rahmat terbesar, yaitu dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, fa kaifa tad'u ila dunya daruratun laulahu lam tukhrajid dunya minal adabi. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad akan tertarik kepada keindahan dunia, sedangkan jikalau bukan karena Nabi Muhammad, dunia tidak akan pernah dikeluarkan dari ketiadaannya. Dunia ini nggak akan pernah ada kalau bukan karena Rasulullah SAW. Kita semua ini nggak akan pernah ada kalau bukan karena Rasulullah. Maka bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah dengan adanya itu semua, saudara-saudara? Jadi kita duduk di sini, jangan kamu kira kamu duduk di sini memuliakan Nabi terus Nabi yang jadi mulia. Enggak. Jadi intinya kalian duduk di sini menjadi mulia karena memuliakan Nabi Muhammad, menjadi agung karena mengagungkan Nabi Muhammad, menjadi terpuji karena telah memuji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam tara jildal haqira mugabbalan bisagafi lamma ansara jildal mushafi. Tidak pernahkah kalian melihat kulit-kulit yang tidak berharga, kulit-kulit yang tidak bernilai? Kulit-kulit itu dicium oleh mulut-mulut ketika kulit-kulit itu menjadi sampul daripada ayat suci Al-Quran. Saya kasih contoh, saudara-saudara. Ini ada kulit. Apa ini? Kulit. Ini kulit saya potong dua, sama nggak kulit? Jawab, sama nggak? Yang ini saya bikin dompet, boleh nggak saya taruh di bawah? Udah jadi dompet, boleh nggak saya taruh di bawah? Boleh nggak saya lempar? Saya taruh tempat sampah, saya bakar. Yang ini saya jadikan sampul ayat suci Al-Quran. Apakah boleh saya menyentuhnya tanpa wudhu? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh saya taruh di tempat yang rendah? Harus ditaruh di tempat yang tinggi. Megangnya harus suci. Membawanya harus pakai akhlak, pakai adab. Sama nggak kulitnya? Tapi kenapa cara perlakuannya berbeda? Karena yang ini menempel dengan sesuatu yang mulia. Apa itu? Ayat suci Al-Quran. Nah, saya dan kalian, kita ini kulitnya. Apa ayat Al-Qurannya? Baginda Nabi besar Muhammad adalah ayat Al-Qurannya. Kita di kulit nak berharga, nak bernilai kalau bukan karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya bersyukur saudara-saudara kalian semua, para nabi-nabi pengen jadi umat Nabi Muhammad, tapi kalian tanpa diminta, kalian telah Allah berikan anugerah terbesar, anugerah yang begitu agung. Apa itu? Allah jadikan kalian Sayyidul Umam, sebagaimana dikatakan oleh Jibril pada saat detik-detik terakhir nafasnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak mau meninggalkan ruh dari jasadnya sebelum Allah memberikan jaminan kepada umatnya. Faja'a Jibril faqala ya Muhammad, maka turun Jibril dan berkata kepada Muhammad, Allah berkata kepada Jibril, basyirhu ya Jibril, beritakan dia dengan kabar gembira wahai Jibril. Basyirhu ya Jibril, innahu awwalu nasin, innahu awwalu nasin, sesungguhnya dia manusia yang pertama
yang akan aku bangkitkan dari alam kubur. Wa sayyiduhum idza jami'u, dan dia adalah manusia pertama yang akan menjadi pemimpin ketika kelak semuanya dikumpulkan. Fabashirhu innal jannah muharramatun alal umam qabla an tadkhuluha ummatuh, dan kabarkan kepadanya jaminan dariku, surga aku haramkan untuk dimasuki oleh siapapun sebelum surga dimasuki oleh umatnya. Umatnya akan menjadi sayyidul umam, umatnya akan menjadi pemimpin daripada seluruh umat-umat yang ada, dari umat zaman dulu sampai umatnya dia. Maka yang menjadi pemimpin umat adalah umat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa kita menjadi umat yang terbaik? Kenapa kita menjadi umat yang termulia? Kenapa kita menjadi umat yang paling agung? Apakah karena amal kita, ibadah kita, ilmu kita, nasab kita, sholat kita? Bukan. Kenapa? Karena kita umatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi sekali lagi, bukan syairku yang memuliakan Nabi Muhammad, tetapi syairku yang menjadi mulia karena telah memuliakan Nabi Muhammad. Ini bahasa yang sangat pendek dan memiliki makna yang sangat besar. Aku tidak memuji Nabi dengan syairku, tetapi syairku yang menjadi terpuji karena telah memuji Nabi Muhammad. Aku tidak memuliakan Nabi dengan syairku, tetapi syairku yang menjadi mulia karena telah memuliakan Nabi Muhammad. Aku tidak mengagungkan Nabi dengan syairku, tapi syairku yang menjadi agung karena telah mengagungkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beruntung kita menjadi umat Nabi Muhammad. Maka dalam acara maulid ini, saudara-saudara, pulang dari majelis maulid, jangan engkau tidak membawa apa-apa. Engkau bawa akhlaknya Nabi, bawa adabnya Nabi, bawa ilmunya Nabi, bawa waraknya Nabi, bawa khaufnya Nabi, bawa khasyahnya Nabi, zuhudnya Nabi, ibadahnya Nabi, qanaahnya Nabi, amar ma'rufnya Nabi, nahi mungkarnya Nabi. Kau bawa, jadikan Nabi Muhammad sebagai teladanmu, uswahmu, qudwahmu, pedomanmu dalam kehidupanmu sehari-hari. Jadikan rumah tanggamu rumah tangga Nabi Muhammad, jadikan kampungmu kampungnya Nabi Muhammad SAW. Jadikan engkau punya rumah tangga Nabi, isi rumah tanggamu dengan Al-Quran, dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, dengan ajaran Nabi Muhammad. Didik putra putrimu dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad, didik wargamu, didik masyarakatmu, didik murid-muridmu dengan pendidikan Nabi Muhammad SAW. Ini akhir-akhir zaman, fitnah di mana-mana, kerusakan di mana-mana, perbuatan dosa di mana-mana, perbuatan maksiat di mana-mana, mabuk di mana-mana, pelacuran di mana-mana, narkoba di mana-mana, perjudian di mana-mana, homo di mana-mana, lesbi di mana-mana. Orang-orang sekarang mereka tidak mau tahu lagi tentang Islam, buta agama, tidak kenal Tuhan, tidak kenal nabinya, jauh dari Allah, jauh dari Rasul, mengakui iblis sebagai musuh, tapi setiap hari iblis mereka jadikan sebagai teman baiknya. Mengaku sebagai umat Nabi, tapi semakin hari semakin jauh dari ajaran dan sunnah Nabi Muhammad. Kerusakan di mana-mana, saudara-saudara. Kera-kera berdasi menduduki kursi-kursi kekuasaan. Kera-kera bersorban sekarang telah merajalela di panggung-panggung dakwah untuk menyebarkan fitnah-fitnah, kerusakan-kerusakan, mengadu domba umat Islam, melakukan perpecah belahan di mana-mana. Maka jikalau engkau ingin selamat, berpegang teguhlah kepada ajaran dan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti para ulama-ulama salaf, ikuti para ulama-ulama terdahulu, ikuti para kiai-kiai terdahulu, ikuti para ajangan-ajangan terdahulu, ikuti para habaib-habaib terdahulu. Mereka para salaf-salaf, niat mereka tidak sama dengan niatnya orang-orang sekarang. Kiai dulu dan kiai sekarang, habib dulu dan habib sekarang, ustadz dulu dan ustadz sekarang, ulama dulu dan ulama sekarang, niatnya mereka tidak sama. Ulama dulu dan ulama sekarang, niatnya tidak sama. Ulama dulu dengan ulama sekarang, harokahnya tidak sama. Ulama dulu dengan ulama sekarang, mujahadahnya tidak sama. Ulama dulu dengan ulama sekarang, thoriqahnya tidak sama. Ulama dulu dengan ulama sekarang, magositnya, tujuan-tujuan yang dalam berdakwah tidak sama, saudara-saudara. Maka berpegang teguhlah kepada ulama-ulama terdahulu atau ulama-ulama sekarang yang mengikuti ulama-ulama terdahulu, kiai-kiai sekarang yang mengikuti kiai-kiai terdahulu, ajangan-ajangan sekarang yang mengikuti ajangan-ajangan terdahulu, yang berpegang teguh kepada kitab-kitab salaf. Jangan kau jauh dari para ulama, jangan kau jauh dari para habaib, jangan kau jauh dari para kiai, para ustadz, para ajangan. Karena beliau-beliau pewaris keilmuan Nabi, beliau-beliau pewaris keilmuan Nabi Muhammad,
penyambung lidah Nabi Muhammad, penerus perjuangan Nabi Muhammad, pemegang tongkat estafet perjuangan Nabi Muhammad SAW. Majelis-majelis seperti ini warisan Nabi Muhammad. Nabi nak mewariskan harta, pangkat, jabatan, harta, kekuasaan, dinar, dirham, bukan itu warisan Nabi. Warisannya Nabi ilmu, amal, zikir, majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu, majelis-majelis seperti ini. Inilah warisan Nabi Muhammad SAW. Kalau engkau ingin lihat kelak di akhirat sedekat apa kau dengan Nabi, apakah kau dekat atau jauh dengan Nabi Muhammad? Apakah Nabi Muhammad mengenalmu atau Nabi Muhammad tidak mengenalmu? Apakah Nabi Muhammad akan memandang wajahmu atau memalingkan pandangannya daripada memandang wajahmu? Itu semua tergantung daripada kedekatanmu dengan majelis-majelis warisan Nabi Muhammad. Kalau di dunia engkau dekat dengan para ulama, para habaib, para kiai, para ustadz, para pewaris Nabi Muhammad, kau duduk di majelis-majelis ilmu, duduk di majelis-majelis zikir, duduk di majelis-majelis sholawat, dipastikan di akhirat engkau dekat dengan Nabi Muhammad. Tapi kalau di dunia kau jauh dari ulama, jauh dari habaib, jauh dari kiai, jauh dari para ustaz, jauh dari para orang-orang soleh, engkau jauh dari majelis ilmu, jauh dari majelis taklim, jauh dari majelis zikir, jauh dari majelis sholawat, dipastikan di akhirat engkau pun akan jauh dengan Nabi Muhammad. Sedangkan orang-orang yang rugi di akhirat, orang-orang yang celaka di akhirat, bukanlah orang-orang yang datang membawa dosa yang banyak, tapi orang-orang yang rugi, orang-orang yang celaka adalah orang-orang yang tidak bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad, orang-orang yang tidak bisa duduk berkumpul bersama dengan Nabi Muhammad, orang-orang yang matanya diharamkan memandang wajah indah Nabi Muhammad SAW. Itulah orang-orang paling rugi dan itulah orang-orang yang paling celaka di akhirat, kelak di akhirat. Oleh karenanya, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pulang dari sini, bapak-bapak, ibu-ibu, kau didik, kau punya anak-anak dengan pendidikan Nabi Muhammad. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian, anak-anak kalian, istri kalian, keluarga kalian, orang-orang yang dimana rezekinya adalah tanggung jawab kalian. Kalian sebagai bos, punya anak buah, punya karyawan, maka kalian wajib mendidik karyawan kalian. Wajib kalian sebagai bos mendidik anak-anak buah kalian. Kalian punya pembantu, pembantu itu rezekinya ditanggung oleh kalian, maka kalian wajib untuk mendidik pembantu-pembantu kalian itu. Kalian bos punya anak buah, jangan pikir kewajiban kita hanya mendidik anak, mendidik istri, enggak. Tapi kalau andaikan kalian punya toko, terus di toko itu kalian punya pegawai 10, 11, itu kewajiban kalian untuk mendidik mereka. Kenapa? Karena rezeki mereka ditanggung oleh kalian. Kalian yang menggaji mereka, maka kalian juga yang memiliki kewajiban untuk mendidik mereka dengan pendidikan Rasulullah SAW. Bukan hanya mendidik anak dan istri saja. Nah, terus ku anfusakum wa ahlikum nar. Cara menjaganya seperti apa? Alimuhum wa adibuhum ad-din. Cara mencegah dirimu, cara mencegah anak istrimu, cara mencegah tetangga-tetanggamu, cara mencegah masyarakatmu, cara mencegah orang-orang yang dimana rezekinya berada kepadamu, cara mencegah mereka dari api neraka seperti apa, Beb? Caranya alimuhum, ajari mereka, wa adibuhum, dan didik mereka ad-din, yaitu dengan agamanya Allah dan agamanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Paham? Kira-kira yang sedikit ini paham? Paham ya? Sebelum saya tutup, saudara-saudara, saya ingin menghimbau, saya ingin himbau kepada Mulyono. Tahu Mulyono? Jokowi. Saya ingin sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo alias Mulyono, sebelum masa jabatanmu berakhir, hendaklah kau melakukan dua hal. Hendaklah kau melakukan dua perkara. Yang pertama, berterima kasihlah kepada seluruh bangsa dan rakyat Indonesia, yang dimana bangsa dan rakyat telah memberikan kepercayaan yang kepadamu selama berapa tahun? 2 periode itu 10 tahun. Selama 10 tahun masyarakat dan rakyat memberikan kepercayaan, memberikan mandat kepadamu untuk memimpin Indonesia dan memimpin bangsa dan rakyat Indonesia. Berterima kasihlah atas mandat, atas amanat dan kepercayaan yang telah rakyat berikan kepadamu. Itu yang pertama. Yang kedua, di masa-masa akhir jabatanmu, wahai Jokowi, minta maaflah kepada rakyat atas selama ini kebijakan-kebijakan yang kau lakukan, yang dimana mungkin banyak daripada kebijakan-kebijakan itu menyengsarakan rakyat, bikin rakyat susah, bikin rakyat menderita, bikin rakyat kelaparan,
Minta maaflah engkau kepada rakyat karena engkau suka nipu rakyat, suka bohongi rakyat. Engkau tipu rakyat dengan muka polosmu, engkau bohongi rakyat, engkau tipu rakyat. Minta maaf kepada rakyat, minta maaf kepada seluruh bangsa dan rakyat Indonesia atas segala kesalahan-kesalahan, baik yang tampak atau yang tidak tampak. Perbuatan-perbuatan dosamu kepada rakyat, baik yang tampak atau yang tidak tampak, minta maaflah kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Minta maaflah selama kepemimpinanmu banyak masyarakat yang susah, masih banyak masyarakat yang susah, banyak rakyat-rakyat pengangguran, sedangkan tenaga kerja terus engkau kirim dari asing. Minta maaf kepada rakyat karena sungguh terlalu banyak rakyat yang kau bodohi, terlalu banyak rakyat yang kau bodohi, yang kau dustai, yang kau tipu, yang kau berikan janji-janji palsu. Minta maaf kepada rakyat. Ini nasihat saya sebelum masa-masa akhir jabatanmu. Berterima kasih dan minta maaflah kepada rakyat. Jangan sampai engkau menjadi khasir, jangan sampai engkau menjadi orang yang rugi, karena kelak di akhirat kullukum ra'in, setiap dari kalian itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanyai atas apa-apa yang ia pimpin. Oleh karenanya ini nasihat saya, jangan sampai nanti di akhirat kau udah datang bawa pahala banyak, nanti datang masyarakat rakyat Indonesia, mereka mengadu kepada Allah, habis pahalamu tinggal dosa-dosamu. Itu wasiat saya kepada Jokowi yang sebentar lagi akan habis masa jabatannya. Kemudian wasiat saya kepada presiden terpilih, yaitu Prabowo Subianto. Ketika engkau dilantik menjadi presiden, jadilah presiden yang pertama taat kepada Allah, patuh kepada Allah. Karena kalau engkau taat kepada Allah, patuh kepada Allah, bukan taat kepada partai, bukan taat kepada makhluk dulu. Jangan patuh kepada partai, patuh kepada makhluk, tapi taatlah kepada Allah, patuhlah kepada Allah, jujurlah kepada rakyat. Jangan kau salah gunakan amanat rakyat, amanat yang rakyat percayakan kepadamu. Bawa Indonesia menuju kemakmuran, bawa Indonesia menuju kejayaan. Jadikan hukum itu adil, tajam di atas, tajam di bawah. Jangan seperti kemarin. Kalau kemarin kan hukum itu tajam di bawah, tumpul di atas, betul? 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 Kalau dulu kan pejabat butuh sama rakyat, kalau ada maunya doang, betul? Betul? Mau pemilu butuh rakyat, mau pencalonan butuh sama rakyat. Datang ke masjid, datang ke musola, datang majelis taklim, naik becak, masuk gorong-gorong, keluar gorong-gorong jadi presiden. Sebelum jadi bagi ini, bagi itu, bagi ini, bagi itu. Udah jadi corona, rakyat dikurung dalam rumah, nggak dikasih kebutuhan pokok. Sebelum jadi berjanji lapangan kerja bagi para anak muda Indonesia. Udah jadi lapangan kerjanya dikirim dari asing. Pengangguran Indonesia makin banyak. Jadikan itu sebagai pelajaran. Bawa Indonesia, jadikan Indonesia negara yang kuat, negara yang tidak butuh kepada negara-negara lain, negara yang bersih dari utang, negara yang tidak punya utang sehingga tidak menjadi negara yang lemah, yang tersandra oleh utang sehingga mengikuti kepentingan maju dan mau daripada negara-negara lain. Jadikan Indonesia negara yang mandiri, negara yang berdiri sendiri tanpa tanpa harus tunduk kepada negara-negara lain. Kalau perlu biarkan negara-negara lain yang tunduk kepada Indonesia. Kenapa? Indonesia punya segala-galanya. Indonesia punya kekayaan alam yang luar biasa. Jangan biarkan ada perusahaan-perusahaan asing ingin merampok harta dan kekayaan alam Indonesia. Jadikan Indonesia negara yang kuat, negara yang disegani oleh dunia, negara yang membawa rakyatnya kepada kemakmuran, kepada kesejahteraan. Tidak ada lagi kemiskinan, tidak ada lagi tebang pilih, semuanya sama di mata hukum. Itu semua bisa terlaksana ketika engkau menjadi pemimpin, menjadi presiden yang taat dan patuh serta tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kau takut kepada Allah, tunduk kepada Allah, maka pasti Allah akan berikan kemudahan bagimu untuk memimpin bangsa rakyat ini menuju kemakmuran serta kejayaan seterusnya. Terus kalau Habib Bahar gimana?
ke depannya. Kok kalau Bahar bin Smith nggak ada urusan? Mau siapapun yang jadi presiden, Bahar bin Smith nggak ada urusan. Siapapun yang menjadi presiden, Bahar bin Smith akan berada di pihak rakyat. Bahar bin Smith berada di pihak rakyat, membela rakyat sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Saya nggak ada urusan mau siapapun presidennya. Kalau presidennya menyusahkan rakyat, menderitakan rakyat, membohongi rakyat, Bahar bin Smith berada di barisan paling depan. Jangankan saya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya, tumpah untuk bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kalau Bahar bin Smith tetap Bahar bin Smith, nggak akan berubah. Siapapun yang menjadi presiden, sekalipun Komeng presidennya, paham aneh? Paham? Karena saya sudah berjanji, selama saya sudah berjanji di setiap saya sidang itu, kasus-kasus saya itu saking banyaknya udah nggak tahu berapa kali saya masuk penjara. Ya, saya setiap sidang saya berjanji, wahai majelis, saya Bahar bin Smith bersumpah demi Allah. Kan majelisnya nanya, sampai kapan sih harimu kayak begini? Tanya, mau tahu sampai kapan? Selama kedua mata saya masih terbuka melihat kesengsaraan rakyat, melihat penderitaan rakyat, melihat rakyat ditipu, melihat rakyat dibohongi, yang makmur orang-orang asing, yang sejahtera orang-orang asing. Kita, rakyat kita, pribumi Indonesia menjadi budak di negara kita sendiri. Selama mata saya masih melihat kemungkaran, melihat kezaliman, melihat ketidakadilan, maka selama itu saya akan tegak berdiri, tidak akan pernah menundukkan kepala. Saya terus akan berjuang melawan para pengkhianat bangsa. Saya tidak akan berhenti sampai mati dan tidak akan mundur walaupun harus hancur, saudara-saudara. Allahu Akbar. Saya tanya masyarakat sini, siap hancur demi Islam? Siap binasa demi Indonesia? Siap mati demi merah putih? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Jadi tinggal tunggu aja. Kalau nanti Prabowo jadi presiden, dia memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat, ya Bahar bin Smith nggak akan ada untuk kritik-kritik, betul? Tapi kalau Prabowo bikin kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, nggak ada urusan. Jangankan Prabowo, mau iblis andaikan jadi presiden terus membuat kebijakan yang menyengsarakan rakyat, bakal saya makan dan saya lawan sampai titik darah penghabisan, meskipun nyawa yang harus menjadi taruhannya, saudara-saudara. Nggak ada kata mundur bagi Bahar bin Smith, saudara-saudara. Nggak ada kata mundur, nggak ada kata kapok, nggak ada kata capek. Hei anak-anak muda, jikalau kalian anak-anak muda, kalian rela mati demi klub-klub bola kalian, anak-anak The Jack rela mati demi Persija, anak-anak Persib rela mati, anak-anak Viking rela mati demi Persib Bandung, anak-anak Bonek rela mati demi Persebaya, anak-anak Arema rela mati demi Arema. Jikalau anak-anak klub bola kalian rela mati untuk klub-klub bola kalian, anak-anak motor, anak-anak King, anak-anak moge rela mati di atas jalan, di atas aspal, demi apa? Demi motornya mereka rela mati. Terus maka jikalau kalian para anak-anak muda rela mati untuk klub bola kalian, rela mati untuk artis-artis kalian, rela mati untuk teladan kalian, rela mati untuk idola-idola kalian, rela mati untuk sepeda motor kalian, geng-geng motor kalian, kalian lebih rela mati, maka harusnya kalian lebih rela mati untuk berjuang untuk bangsa, agama, dan negara selaras di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara-saudara. Saya tanya anak muda supaya siap mati di jalan Allah, siap berjuang di jalan Allah, siap hancur demi Islam, siap binasa demi Indonesia, siap mati demi NKRI. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan ke depan Indonesia menjadi negara balon betul-betul. Amin amin ya rabbal. Insyaallah Allah hancurkan para pengkhianat-pengkhianat bangsa. Allah hancurkan para koruptor-koruptor. Allah hancurkan pejabat-pejabat yang zalim. Allah hancurkan para pejabat-pejabat yang suka menipu rakyat, yang suka membohongi rakyat. Amin amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana futuhatil arsyiyah wal rahmah wal barakah
والهداية والعناية والموت على دين الإسلام. اللهم انصرنا من القوم الظالمين والفاسقين والفاجرين والمذنبين والكاذبين والمذبذبين، وانصرنا من سلطان الجائرين والأمراء الظالمين، فإنك خير الناصرين يا رب. بسم الله بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كاف هاء عين صاد كفاياتنا، حاميم عين سين قاف حماياتنا، فسيكفيكهم الله السميع العليم، فسيكفيكهم الله السميع العليم، فسيكفيكهم الله السميع العليم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan tidak kita keluar dari majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kita sudah bersama-sama menyimak dan mendengarkan video yang sudah saya tayangkan barusan pada channel Membuka Mata. Dan insya Allah ketika kita mendengarkannya dengan baik, insya Allah kita akan mendapatkan poin-poin yang sudah disampaikan pada video tersebut. Dan saya harap ketika Anda mendapatkan poin-poin pada video tersebut yang sudah saya tayangkan, silahkan tulis di kolom komentar dengan kata-kata maupun dengan kalimat yang baik, yang sopan dan juga santun. Dan semoga video yang sudah saya tayangkan bermanfaat untuk Anda. Dan apabila ada video yang bermanfaat, silahkan ambil dan silahkan dipraktekkan. Dan ketika ada video atau pembicaraan yang tidak bermanfaat sama sekali atau menyimpang dari ajaran kita yaitu ajaran Islam, silahkan dibuang jauh-jauh dan jangan dilaksanakan. Mungkin cukup sekian video pada kali ini. Saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak sekali kekurangan dan kekhilafan pada setiap video yang sudah saya tayangkan barusan. Dan sekali lagi, yang baru bergabung di channel ini jangan lupa didukung dengan cara di subscribe, di like, di komen, dan di share agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.